Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa nge-zoom lagi ya. Sedang diusahakan saya sedang memberi kemarin sudah ngasih saran karena sekarang wakase kurikulumnya baru Bu Lise. Saya sudah memberi saran kalau bisa kelas 12 tiap hari gitu ya. Jangan ada ngezoom gini lah ya, pusing ya ibu, materinya masih banyak gitu ya. Baru ada 2 guru yang mau seperti saya, jadi ditunggu banyak guru. Nanti kalau sudah banyak, mudah-mudahan kelas 12 karena waktunya hanya sampai bulan Februari, mudah-mudahan bisa setiap hari ya, nggak seminggu, nggak 2 minggu sekali. Oke, hari ini kita akan bahas LKPD mutasi 3 dan 4. Jadi nanti mohon satu orang yang ridho untuk menuliskan kembali apa yang kita bahas hari ini. Siapa nih yang mau ridho? Langsung ditunjuk, nanti Pak tunjuk-tunjuk. Siapa nih yang sudah siap dengan pulpen dan itu? Siapa? Oh, gak ada yang ngaku. Oke, Ica sudah siap. Oke, Ica nanti nulis ya. Terus nanti tulisan Ica itu nanti difoto yang bagus, kemudian diupload di grup yang ada gurunya. Pamer, Ca, biasa, Ca. Nah, kemudian kalian nanti LKPD-nya tinggal upload yang dari fotonya Ica. Nggak perlu nulis lagi. Oke? Nah, kemudian kalau catatan udah deh, nggak usah diragukan ya, IPA 5 itu TOP-BGT ya, saya nggak usah ngomen ya. Beserta dengan catatan, ya, catatan digitalnya ya, ditunggu ya. Oke, jadi LKPD-nya dari Ica ya. Nanti kalian nyumbang ke Ica semua nilainya ya. Ya, oke, kita buka hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Pastinya belum lihat LKPD saya dan belum lihat video saya, betul? Jujur aja. Oke, betul. Nah, saya suka. Ya. Iyalah, ngapain orang nanti juga ngezoom, ngapain ngerjain duluan, itu terlalu rajin ya. Jangan begitu ya. Oke, kita akan nonton dulu ya. Ibu akan share, kita nonton videonya dulu tentang mutasi 3 itu tentang aneuploidia. Bentar. Aneuploidi. Ya, ini ya. Bentar. Ada suaranya ya? Bisa bawa ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab mutasi, yaitu pada materi mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom aneuploidi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah aneuploidi. Kalian tahu nggak apa itu aneuploidi? Aneuploidi merupakan variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom, tetapi tidak berlangsung pada seluruh genom. Aneuploidi terjadi akibat dari proses gagal berpisah non-disjunction. Oke, sekarang kita bahas kromosom yang berpasangan normal yaitu 2N disebut disomi. Sedangkan aneuploidi terdiri dari monosomi 2N-1, monosomi ganda 2N-1-1, nulisomi 2N-1, trisomi 2N+1, dan tetrasomi 2N+2. Oke, sekarang kita akan bahas ya kelainan aneuploidi pada manusia. Yang pertama adalah monosomi 2N-1, contohnya adalah sindrom Turner 44AX0. Kemudian yang kedua trisomi 2N+1 terdiri dari sindrom Down 45AXX 45AXY, sindrom Klinefelter 44AXXY, sindrom Jakob 44AXYY, sindrom female super 44AXXX.
Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah sindrom Turner yang merupakan kelainan monosomi 44AX0. Nah, di situ bisa kita lihat karyotipe dari sindrom Turner. Ciri dari orang atau penderita sindrom Turner adalah organ kelamin tidak matang pada saat remaja, ciri-ciri seks sekunder gagal, kemudian steril, tubuh lebih pendek, kecerdasan normal. Nah, kita bisa melihat ya, ini adalah contoh dari sindrom Turner. Selanjutnya kita akan membahas sindrom Down. Nah, kita lihat karyotipenya ya. Pada karyotipe dari sindrom Down ternyata ada kelebihan kromosom nomor 21, merupakan trisomi dengan 45AXX atau 45AXY. Kelebihan kromosom nomor 21 trisomi 2n+1, jadi jumlah kromosomnya 47. Cirinya adalah wajah yang sama dan khas, tubuh pendek, cacat jantung, rentan infeksi pernafasan, lemah mental, Alzheimer atau pelupa, leukemia, kebanyakan mandul. Nah, selanjutnya kita akan membahas sindrom Klinefelter. Kita bisa melihat karyotipe dari sindrom Klinefelter yang kelebihan pada kromosom X. Jadi ini merupakan trisomi 2n+1 yaitu 44AXXY. Mempunyai organ kelamin jantan tetapi ukuran testisnya sangat kecil, steril atau mandul, pembesaran dada, mempunyai ciri kelamin sekunder wanita, kecerdasan normal. Selanjutnya kita akan membahas yaitu sindrom Jacob. Kita bisa melihat karyotipe dari sindrom Jacob yaitu kelebihan kromosom Y. Jadi Y-nya ada 2. Merupakan trisomi 2n+1 yaitu 44AXYY. Ciri dari sindrom Jacob adalah letak telinga di bawah posisi normal, tulang pipi rata, jari tangan terlihat melengkung, postur tubuh sangat tinggi, ukuran kepala cenderung lebar, jarak antara kedua mata tampak lebar, kelainan tulang belakang misalnya yaitu skoliosis. Oke, sekarang kita bahas yaitu sindrom female super. Nah, kita bisa melihat karyotipe dari sindrom female super yang mempunyai X, kromosom X-nya ada 3. Jadi merupakan trisomi dengan 44AXXX. Cirinya adalah tubuhnya lebih tinggi dari wanita lain seusianya, tapi umumnya tingginya tidak proporsional, tungkangnya sangat panjang, mengalami kelemahan otot, mengalami kelainan jari, jarak antara kedua mata lebih lebar dari normal, memiliki kelainan pada ovarium, tetapi umumnya perkembangan seksualnya subur ya. Jadi seperti wanita pada umumnya. Oke. Hanya sebagian kecil yang mengalami gangguan perkembangan rahim atau sel telur. Oke, sekarang kita bahas tentang soal literasi. Bisa kalian baca, ini adalah infografis tentang World Down Syndrome Day. Apa itu Down Syndrome? Down Syndrome merupakan penyakit dengan kelebihan kromosom tubuh yang ke-21. Kemudian kita bisa melihat soal dari literasi. Soalnya adalah berdasarkan gambar infografis sebelumnya, tentukan pernyataan benar atau salah di bawah ini. Pernyataan yang pertama adalah sindrom Down merupakan penyakit kelainan kelebihan kromosom nomor 21 sehingga menjadi 47 kromosom. Nah, di infografis tertulis jelas ya bahwa pernyataan ini adalah benar.
Selanjutnya, pernyataan yang kedua yaitu penyebab sindrom Down, trisomi 94%, mosaik 4%, dan translokasi 2%. Jadi ternyata pada infografis kebalik ya, mosaiknya harusnya 2% dan translokasi adalah 4%. Jadi pernyataan ini adalah salah. Pernyataan yang ketiga, 1 di antara 100 ibu yang hamil usia 30 tahun beresiko melahirkan bayi sindrom Down. Padahal pada infografis terdapat bahwa di antara 1000 ibu yang hamil usia 30 ya, jadi bukan 100. Maka pernyataan ini salah. Yang pernyataan yang 4, 1 bayi di antara 700 bayi yang dilahirkan berpotensi menderita sindrom Down. Di infografis tertuliskan bahwa perbandingan 1:700. Jadi pernyataan ini adalah benar. Oke, demikian tadi materi tentang Nah, sudah ya, kita ke LKPD ya. Saya share LKPD mutasi 3. Oke. Barusan kita bahas tentang aneuploidi ya. Aneuploidi itu yang berubah adalah angka setelah setelah n. Ya, angka setelah n. Oke. Nah, sekarang nomor 1 ada yang mau baca? Nazwa. Di bawah saya. Ibu. Ya, soalnya ya, soalnya. Tenang-tenang Nazwa. Soalnya aja tenang. Nomor 1, perhatikan gambar karyotipe di atas. Tentukan 3 perbedaan antara 2 gambar tersebut dan beri penjelasan secara ilmiah. Oke, ini karena gambarnya nggak jelas ya, gambarnya nggak jelas, jadi nomor 1 itu ya ditulis aja ya. Jadi gambar 1, bentar, gambar 1 ya, gambar yang pertama. Nah, antara jelas dan tidak jelas ya. Kalau kalian perhatikan dengan cermat ya, di sini nih, nah yang saya lingkarin ini, yang ibu lingkari itu X-nya itu ada 2. Nah, X-nya ada 2. Nah, yang Y-nya 1 ya. Jadi kromosom seksnya itu XXY ya. Berarti kalau ada Y berarti laki apa perempuan? Laki-laki. Berarti gambar 1 itu ya, kita lihat ini karyotipenya itu adalah autosomnya sama 44AA, kemudian XY. Oke. Berarti kalau seperti ini kan untuk laki-laki normal ya, laki-laki normal itu kan karyotipenya apa? 44AA terus X ya, XY gitu kan? Ya enggak? Nah, bedanya apa sama yang ini bedanya? Kelebihan X. Oke, kelebihan apa? X ya. Berarti kalau yang laki-laki normal ini ya, laki-laki normal ini dia kita sebut sebagai diploid 2N, maka yang ini dia 2N tetapi kelebihan apa? X. Ya, 1 ya kan, X. Berarti rumusnya menjadi 2N plus 1. Nah, karena ada plus 1 ini yang kita sebut dengan aneuploidi. Nah, 2N plus 1 namanya adalah trisomi. Gitu. Jelas? Jelas ya? Nah, 2N plus 1, 44AA, seorang laki-laki yang kelebihan kromosom X ya, maka dia akan mengalami kelainan yang disebut dengan sindrom Klinefelter. Pinter, Klinefelter. Nah,
Kalau di video tadi disebutkan ciri-cirinya, biasanya laki-laki ini mempunyai tingginya itu di atas 2 meter ya. Kemudian dia mempunyai, karena ada X-nya double, maka dia ciri kelamin sekundernya muncul yang wanita. Jadi mohon maaf, payudaranya berkembang. Tapi bukan berarti, Bu, itu ada teman saya, Bu, yang gendut tuh payudaranya gede gitu ya. Woi, bukan. Ini mah kecil ya. Badannya kecil tapi payudaranya berkembang gitu. Nah, itu adalah sindrom Klinefelter. Dan biasanya tangannya itu sepanjang sampai lutut. Jadi kalau dilurusin panjang banget ya kan, sampai lutut ya. Kalau kita kan nggak nyampe ya. Bener ya, sampai lutut gitu ya. Itu adalah sindrom Klinefelter. Oke? Jelas? Nah, sekarang kita lihat gambar kedua ya, gambar kedua. Nah, kalau gambar kedua diperhatikan, ini X-nya 1 ya, tapi Y-nya 0. Berarti dia itu X0 gitu loh. Gambar kedua ya. Jadi ditulis di sini ya, saya tulis. Gambar kedua itu karyotipenya itu kira-kira cewek apa cowok tuh? X0. Cewek kan? Cewek 4 AA X0. Gitu kan? Ya, bener ya? Nah, sedangkan kalau cewek normal itu karyotipenya adalah 4 AA apa? X XX. Berarti bedanya apa? Hilang. X-nya hilang. Hilang berapa? Satu. Hilang 1 kan. Berarti kalau yang cewek ini oke, yang cewek ini normal adalah 2N, maka yang 44X0 ini menjadi apa? 2N-1. Pinter. 2N-1 aneuploidy, namanya apa? 2N-1. Pinter. Namanya apa? Monosomi. Pinter. Monosomi. Iya, monosomi. Kelihatan ya, Cak? Kelihatan ya? Soalnya Ica yang nulis ya, monosomi ya, 2N-1. Tahu ya, kalau plus 1 namanya trisomi, kalau min 1 monosomi. Nah, yang cewek X0 ini kehilangan X1 ternyata beda banget sama kita yang normal ya. Kelainannya kita sebut dengan apa? Sindrom Turner. Pintar, sindrom Turner. Nah, sindrom Turner gitu. Ini adalah cewek. Kalau cowok tadi terkena mutasi tinggi banget di atas 2 meter. Kalau cewek kebalikannya, kurang dari 1 meter. Iya. Ya, 1 meter maksimal ya, 1 meter maksimal pendek. Kemudian kalau dilihat secara fisik ya, apa sih, kulit lehernya itu kalau ditarik melar gitu. Jadi kalau lehernya bisa ditarik gini. Nah, itu sindrom Turner. Kemudian dia tidak mengalami menstruasi, otomatis tidak bisa hamil. Kemudian mohon maaf, alat kelaminnya pada usia 20 tahun sama dengan alat kelamin bayi perempuan. Penasaran mesti ya? Enggak. Oh enggak. Kupikir Agung langsung nyari bayi perempuan tuh. Lihat. Ya, itu adalah enggak ya Agung ya, bercanda. Oke, itu adalah sindrom Turner. Nah, sekarang ya Ica udah ditulis, Cak? Ya? Udah, Bu. Oke, sip. Berarti kalau kita akan kesimpulkan tentang aneuploidy, nah ini ya, udah ditulis tadi, lupa dihapus sama Ibu. Jadi trisomi ya, trisomi yang 2N+1 itu ternyata ada 4. Yang pertama adalah sindrom Klinefelter karena ini ya, kelebihan kromosom X ya. Oke. Kemudian sindrom Down atau Pato itu kelebihan di autosom. Ya, lihat autosomnya ada berapa? 45. Jadi ini kelebihan pada kromosom nomor 21. Pernah lihat ada tunagrahita yang ada di SDLB ya, sekolah luar biasa itu yang mukanya sama semua. Nanti bisa dilihat ya, sindrom Down. Ternyata dia itu hanya kelebihan 1 kromosom di nomor 21. Ternyata beda banget sama kita. Gitu ya.
Kemudian ada yang ketiga adalah cowok yang kelebihan Y. Jadi dia kromosom seksnya adalah XYY. XYY. Nah ya, ini kelebihan Y. XYY. Ternyata ini adalah cowok yang tingginya minimal 2,3 meter. Tinggi banget ya. Kemudian dia punya hobi unik. Hobinya adalah suka membunuh. Ya, hobinya suka membunuh. Ya, jadi kalau misalnya Ilham itu sukanya main musik atau main bola ya. Nah, cowok ini yang XYY hobinya membunuh. Hah? Membunuh? Iya, membunuh. Jadi, Bu, berarti kalau dia bunuh nggak usah disalahin. Iya, kalau nggak disalahin, nggak dipenjara, berarti manusia habis sama dia ntar. Dan bahkan penjaranya juga nggak bisa disatuin karena dia nggak pakai apa-apa juga punya inisiatif untuk Bisa membunuh. bunuh. Bisa. Mau pakai tangan kosong juga bisa dia. Karena memang pikirannya bagaimana cara saya bisa membunuh gitu. Ya, itu karena kelebihan kromosom Y. Gitu ya. Oke, kemudian yang keempat itu ada cewek yang kelebihan kromosom X. Jadi X-nya ada 3. Ini bukan berarti, bukan berarti cewek banget, bukan. Justru kebalikannya, dia cewek perkasa. Ya, secara seksual tidak ada masalah, gitu ya. Tidak ada kelainan gitu ya. Jadi itu hanya ya sama seperti wanita biasanya, kayak XXX. Oke, jelas ya? Oke, ini rangkuman dari aneuploidi. Yang biasa keluar di soal adalah Klinefelter. Hobi banget yang paling sering di UTBK itu adalah sindrom Down. Gitu ya. Ya, sindrom Down. Tadi adalah kelebihan apa? Agung, kelebihan apa itu sindrom Down? Kelebihan kromosom nomor 21. Pinter. Nah, itu paling pertanyaannya gitu. Ya kan gampang ya, UTBK gampang. Bu, gampang kalau kerjain bersama-sama mah. Kerjain sendiri ruwet. Oke, sip ya. Nah, sekarang kita ke nomor 2 itu tentang mutagen. Kita nonton videonya dulu ya. Saya share dulu sebentar. Mutagen. Jenis mutagen. Ya. Ini ya, dilihat dulu ya. Sunlight baru. Bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Perpaduan krim susu dan coklat yang lezat dengan kejutan nikmat 2 bola wafernya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsi. Kali ini kita masih membahas bab mutasi kelas 12 pada materi jenis mutagen penyebab mutasi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah mutagen. Apa itu mutagen? Mutagen adalah zat atau sesuatu yang menyebabkan mutasi. Mohon maaf ya, di sini harusnya mutagen, jadi bukan mutasi. Mutagen berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama mutagen alami atau spontan, yang kedua adalah mutagen buatan. Kemudian mutagen berdasarkan sifatnya terdiri dari mutagen kimia, yang kedua mutagen fisika, dan yang ketiga adalah mutagen biologi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah mutagen berdasarkan atas sumbernya. Yang pertama adalah mutagen alami atau spontan. Merupakan perubahan yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya atau spontan. Contoh dari mutagen alami atau spontan ini adalah panas, radiasi sinar kosmos, radiasi sinar ultraviolet, kesalahan DNA dalam metabolisme. Selanjutnya yang kedua adalah mutagen buatan. Mutagen buatan merupakan mutasi yang disebabkan oleh manusia.
Contohnya adalah pemakaian bahan radioaktif yang digunakan untuk diagnosis, terapi, deteksi suatu penyakit, sterilisasi makanan, dan penggunaan tenaga nuklir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mutagen berdasarkan pada sifatnya. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah mutagen kimia. Contoh dari mutagen kimia adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin ini dapat menyebabkan tumbuhan menjadi triploid atau 3N. Contohnya adalah semangka tanpa biji. Selanjutnya yang kedua ada mutagen fisika. Contohnya adalah sinar ultraviolet bisa menyebabkan penyakit kanker kulit. Kemudian ada sinar radioaktif dan sinar gamma. Yang ketiga kita bicarakan adalah mutagen biologi. Contoh dari mutagen biologi adalah bakteri dan virus. Bagian virus yang dapat memutasi adalah bagian DNA-nya. Oke, sekarang kita akan membahas soal literasi sains. Di sini ada penelitian yang berupa abstrak, penelitian dari Made Parmawati yang meneliti tentang pengaruh kolkisin terhadap bawang putih Allium sativum yang diberi kolkisin dengan persen yang berbeda-beda. Nah, ternyata yang 20% itu yang dapat menyebabkan triploid. Nah, sekarang soalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Made Parmawati Bali, tentukan pernyataan yang benar atau salah di bawah ini. Pernyataan yang pertama adalah bawang putih atau Allium sativum merupakan tanaman yang digunakan untuk membuat masakan dan obat inflamasi. Pernyataan ini adalah salah karena di penelitian tidak disebutkan obat inflamasi. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, kolkisin merupakan mutagen biologi yang menyebabkan perubahan jumlah set kromosom pada Allium sativum. Pernyataan ini adalah salah karena kolkisin itu merupakan mutagen kimia. Pernyataan yang ketiga adalah perlakuan pemberian kolkisin 20% menyebabkan bawang mengalami triploid atau 3N. Pernyataan ini adalah benar karena terdapat pada abstrak penelitian. Pernyataan yang keempat adalah tujuan penelitian tersebut adalah melihat pengaruh dosis pemberian kolkisin pada bawang putih Allium sativum supaya dapat efektif terjadi penambahan set kromosom atau triploid. Pernyataan ini adalah benar. Nah, demikian tadi materi tentang mutagen atau penyebab mutasi. Selanjutnya kita akan membahas angka laju mutasi dan mekanisme. Oke, saya share lagi LKPD, masih LKPD yang ketiga ya. Oke. Nah, ya. Di bawah saya ada Naila. Berarti sudah takdirnya untuk menjawab nomor 2 ya. Hai adeknya Ica, itu adeknya Ica ya. Ya, silakan Naila. Nomor 2, di lingkungan sekitar kita pasti ada mutagen. Coba kalian sebutkan mutagen yang ada di sekitar kalian dan jelaskan penyebab dari mutagen tersebut. Ya. Minimal mutagen. Iya, apa Naila? Yang terjadi kenapa kita nge-zoom itu terjadi apa sih sekarang? COVID. Iya, COVID. Itu mutagen bukan?
Ya. Iya, berarti mutagennya apa? Penyebab COVID-nya apa? Iya, virus. Ya, berarti ditulisin mutagen. Berarti ngambil mutagen biologi ya. Mutagen biologinya virus COVID ya, virus COVID-19 ya. Oke, ini menyebabkan pandemi COVID misalnya. Ada lagi? Boleh pakai biologi juga, boleh. Kenapa? Bakteri, oke. Bakteri menyebabkan apa? Banyak ya? Penyakit ya? Penyakit aja gitu ya. Bakterinya kan banyak ya, penyakit. Ada lagi? Mungkin ngambil kimia atau fisika? Bisa dibantu Najwa? Agung? Yang lainnya ada yang lainnya masih 24, masih banyak nih. Agi. Kalau pengkaratan besi kan masuk nggak? Apa gimana? Pengkaratan besi. Ya, kalau misalnya dia mutagen mengkarat besi, kalau dia kena kan kena tetanus ya, bisa. Itu kimia atau fisika? Kimia. Oke, kimia. Oke, kimia besi berkarat gitu ya. Kimia. Ada lagi? Polusi, Bu. Iya, polusi berarti apa? Fisika, kimia? Kimia ya? Kimia, Polusi udara. polusi, asap rokok. Oh iya, jangan udara ya, kan menyebabkan asap rokok gitu. Misalnya jangan polusi ya, asap rokok gitu ya. Masih kimia, asap rokok tuh ketemu banyak kalau di IPA 5 mah ya. Ada lagi yang fisika? Radiasi apa kan? Oke, Gina, radiasi apa? Handphone. Violet. Iya, radiasi HP, kemudian UV, ultraviolet. Ada lagi? Sinar gamma. Oke, sinar gamma. Kemudian kalau ronsen apa? Sinar apa? Radioaktif. Iya, sinar X gitu ya. Ronsen itu ya. Ronsen. Banyak ya. Oke. Makanya kalau ada yang tertarik dengan jurusan radiologi atau misalnya kalian punya pengalaman untuk di sinar X itu kan kalau masuk di itu ya, dokternya atau perawatnya itu kan pakai baju khusus ya. Ya, karena supaya tidak terkena sinar X, karena dalam jangka waktu yang cukup lama sering terkena itu akan berbahaya buat sel tubuh. Nah, nanti kalau kalian bekerja di Batan, tahu Batan nggak? Batan. Batan apa? Badan apa badan? Badan apa badan? Batan. Badan tenaga. Iya, betul, atom nuklir ya, Batan. Ada yang tertarik nanti masuk ke teknik nuklir? Ya? Ya dong, jangan pikirannya jangan cuman dokter, non deh. Yang favoritnya non? Arsitek. Arsitek gitu ya. Atuh, ambil dong geologi, geodesi, nuklir ya. Teman saya dulu cewek masuk teknik nuklir UGM, dia masuk 7 besar tercantik karena ceweknya seangkatan cuma 7 orang. Ya, ada teman saya yang masuk 2 besar tercantik karena dia masuk ke teknik mesin D3, cowok semua, ceweknya cuma 2. Dari 100 orang ceweknya cuma 2, jadi kelihatan kalau nggak masuk ya. Oke, jelas ya. Nah, jadi kalau yang kerja di Batan itu diharapkan sudah menikah, sudah punya anak, karena bisa jadi terkena radiasi ya sel gametnya. Jadi nanti bisa mandul atau nanti melahirkan anak-anak yang cacat gitu ya. Itu adalah radiasi. Oke, keren banget lah IPA 5. Pokoknya banyak banget ya, ini nanti sampai sama Ica disimpulkan aja ya, Ca ya. Nanti dikirim ya. Oke, kita lanjut ke LKPD mutasi 4 ya. Itu ngomongin tentang angka laju mutasi ya, angka laju mutasi ya. Oke, saya stop share dulu, kita lihat dulu videonya sekalian ya. Angka laju mutasi. Ya. Oke.
Baru Dettol Laundry Sanitizer, perlindungan ekstra untuk keluarga. Begitu banyak hal yang perlu diurusi. Ibu punya bantuan ekstra yang berarti untuk perlindungan ekstra pada keluarga. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Driuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab mutasi, pada materi angka laju mutasi sebagai mekanisme evolusi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah angka laju mutasi. Kalian tahu tidak apa itu angka laju mutasi? Angka laju mutasi merupakan angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh suatu individu dari suatu spesies. Sekalipun angka laju mutasi sangat rendah, tapi pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan dalam spesies besar sekali. Jadi pengaruhnya dalam evolusi besar sekali. Contoh data, angka laju mutasi per gen sama dengan 1 berbanding 100.000. Jumlah gen dalam satu individu yang mampu bermutasi adalah 1000. Perbandingan mutasi yang menguntungkan dengan mutasi yang merugikan 1 banding 1000. Jumlah populasi setiap generasi 200 juta. Jumlah generasi selama spesies itu ada adalah 5000. Pertanyaannya, berapa kemungkinan terjadinya mutasi yang menguntungkan selama spesies itu ada? Nah, sekarang coba kita kerjakan ya dari soal yang tadi. Jawabnya, jumlah mutasi gen yang menguntungkan yang mungkin terjadi adalah pada satu individu sama dengan 1/100.000 kali 1000 kali 1/1000 sama dengan 1/100.000. Pada tiap generasi sama dengan 1/100.000 kali 200 juta sama dengan 2000. Selama spesies ada yaitu 5000 generasi, berarti sama dengan 2000 kali 5000 sama dengan 10 juta. Jadi terbukti sekalipun mutasi tersebut jarang terjadi dan mutasi yang menguntungkan sangat kecil terjadi, tetapi jika ditinjau selama periode evolusi terlihat angka laju mutasi cukup besar. Demikian tadi materi tentang angka laju mutasi. Selanjutnya kita bisa Oke, sudah saya buka langsung LKPD mutasi 4 ya. Nah, oke, untuk LKPD mutasi 4 ini kan ada dua ya, dua video ya. Yang satu adalah tentang praktikum ya. Jadi yang praktikum kan kemarin sudah saya tawarkan. Kalian berkelompok kan ya? Laporannya berkelompok ya? Ya, kelompoknya yang kemarin ya. Kelompoknya ada berapa? 6 ya? Oke, 6. ya 6. Jadi silakan kalian lihat. Kemudian di GCR juga saya sudah kasih contoh praktikum, laporan praktikum video dari kakak kelas kalian kemarin. Itu ada di GCR. Silakan dilihat, boleh. Saya yakin kalian akan lebih keren lagi ya daripada yang tahun kemarin ya. Percaya deh, IPA 5 ya. Oke. Jadi jangan lupa kalau yang sudah mengerjakan langsung WA saya ya, supaya saya bisa tahu gitu ya, kalian sudah upload ya, sudah upload. Oke. Nah, untuk yang sekarang itu kita bicarakan adalah tentang apa sih angka laju mutasi. Tadi ada yang ngerti nggak? Pusing ya, sama ya. Nggak usah dipusingin dah. Ini mah jarang keluar di soal gitu. Sebenarnya pertanyaan saya itu atau pertanyaan dari berbagai macam soal
tipe soal kalau angka laju mutasi ya ini, ya kayak nomor 1 ini, cuman bedanya apa dengan video? Sebenarnya sama dengan video ini mah, cuman bedanya dari suatu apa? Populasi jumlah populasinya ya. Jadi kalau yang di video tadi 200 juta, ini saya ganti jadi 150 juta, gitu aja bedanya. Yang lainnya sama aja, tinggal ditulis ya. Oke, kalau saya bisa nyontek nih ya, saya udah nyontek ya. Jadi ibu aja nulis ya, nanti biar sama Ica disalin lagi. Pada satu, nah kalau kita ngelihat pada di pertama adalah pada satu individu ya. Satu individu ya, pada satu individu itu rumusnya adalah angka laju mutasinya per gen. Nah ini angka laju mutasinya per gen berarti 1 per 100.000 ya, dikalikan rumusnya ya, dikalikan dalam jumlah gen dalam satu individu yang mampu bermutasi. Nah ini dikalikan yang mampu bermutasi adalah 1000. Oke ya, 1000 ya, ini 1000. Kemudian dikalikan dengan perbandingan mutasi yang menguntungkan dengan mutasi yang merugikan. Nah perbandingannya adalah 1:1000. Berarti jawabannya ini coret berarti tetap ya 100.000. Iya, ini adalah pada satu individu yang kita lihat ya. Kemudian kita cari pada tiap generasi. Pada tiap generasi. Kalau tadi individu, sekarang generasi. Rumusnya adalah satu individu pada satu individu 100/100.000 ya, dikalikan dengan jumlah populasi. Berapa populasinya? 150. Iya, 150 juta. Oke, jadi dapatnya berapa ini? 1.500. Oke, betul ya, ini 1.500. Oke, kemudian kita cari selama spesies itu ada. Selama spesies itu ada. Berapa generasi tuh? Selama spesies itu ada berapa di soal? Sama ya kayak di itu ya. Ini ya. Spesies itu ada sebanyak 5.000 ya, 5.000 generasi ya, berarti sama dengan ini iya, pada tiap generasinya 1.500 kali 5.000, jadi berapa? 7.500.000. Pinter, udah dikerjakan, pinter ya Pak Lima ya, 7,5 juta. Nah, jadi kebayang ya, angka laju mutasi per gennya itu cuma 1 dibanding 100.000, jadi kecil banget ya, 1 dibanding 100.000. Ternyata menghasilkan menyumbangkan perubahan atau evolusi itu adalah 7,5 juta ya, 7,5 juta individu yang berubah ya, padahal lajunya tuh 1 banding 100.000, ternyata malahan menyumbangkannya berapa? 7,5 juta. Jadi walaupun angka laju mutasi itu sangat kecil, itu akan sangat mempengaruhi evolusi. Evolusi adalah perubahan bertahap ya. Kalau yang percaya evolusi ya. Nanti percaya atau tidak percaya, kita ke hari Selasa depan ya, offline ya, insya Allah ya, kita akan masuk bab evolusi. Oke ya. Jadi yang LKPD mutasi 4 ya cuman ini, karena nomor 2-nya kan video. Ya, sudah ditulis, Cak? Udah Ibu. Oke, sip, sudah ya. Berarti tidak ada pertanyaan, saya stop share. Oke, thank you. Silakan di on cam. Hayu. Kita mau foto. Ya. Gina udah siap foto. Iya. Wow. Tadi ngeliat Hasna, kok ini Hasna bagus banget, ada tamannya. Iya. Ilham, kok foto dari awal sampai akhir gitu, wah. Bukalah on cam. Hai Agil. Waduh, kumis mugil.
Ya, ada Ardi, Mila. Oke, thank you ya. Oke, apa Maya, Ilham nggak mau on cam, Maya, Aida, Azizah ya, Melan. Oke, sambil menunggu saya cek dulu ini WA-nya udah ini belum ya. Bentar. Oke, nanti seperti biasa biar kalian semangat ya, kalian nanti setelah kita foto 2 kali, kalian sebutkan jurusan dan universitas yang kalian inginkan sekeras mungkin, Nak. Ya. Yang kedengeran sama Ibu langsung didoain terus deh pokoknya, keterima. Amin. Iya, lah orang disuruh nyebutin cuman umak-umik gitu gak ngerti. Oke ya, bentar. WA-nya udah sudah aktif. Saya cari I12 IPA 5. Di mana kau? 12 IPA 5 pakai angka Romawi apa pakai tulisan biasa ya? Angka biasa. Oh, angka biasa ya. 12 MIPA gitu ya. Oke, sudah ketemu. Oke. Ya. Oke, kita foto dulu. Gaya pertama. Yuk. Ya, sambil menunggu ya, biarin ya, nyusul. Ilham mah udah ada fotonya. 1, bentar, biar. Nah, 1, 2, 3. Bentar ya. Oh, Aida ya, Aida tetap di situ Aida. Nanti ada itu. Foto yang 2. Oh, Aida belum ya. Jadi kita ulang ya. Yang tadi mah udah dikirim. Yuk. Ya, oke. Nanti 2 lagi ya. Karena Aida tadi belum. Loh, ya Yusril udah. Yuk. 1, 2, 3. Bentar. 1 lagi ya. Aida tadi sama Yusril belum ada soalnya. Oke, gaya yang kedua. Ya, yang kedua, oke. 1 ya, 1, 2, 3. Nah, oke, ntar saya kirim. Ya, sudah, silakan audionya diaktifkan. Ya, audionya diaktifkan. Ya, siap ya, teriak ya. Yang pengen profesi apa juga ngomong, misalnya polisi. Apa gitu ya, kalau misalnya pokoknya selepas SMA ini kamu mau ngapain cita-citanya gitu. Nikah ya, teriak aja nikah gitu. Kalau ada yang ngelamar kenapa tidak ya kan. Nikah sambil kuliah, bagus, kuliahnya sebutin di mana ya. Oke ya, sip, sudah siap ya. Sudah. Oke, Ardi udah. Nariswari belum diaktifkan. Wina belum diaktifkan. Oke, sudah semua. Ya. Aduh. Ya sudah ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Formasi ITB. Tentara Polri yuk. Formasi ITB. Amin. Gas. Kok yang denger cuma 3 orang. Gas. Formasi ITB tadi siapa? Abi. Oh, 2 orang? Abi. Wah, Nariswari sama Najwa berbentrokan. Ayo, tengkar dulu. Najwa farmasi TB bukan? Iya. Iya. Nariswari juga? Bukan. Oh, bukan. Oh, cuma Najwa aja. Oke. Saya pernah tahu dulu ada temen ya masuk farmasi ITB. Ternyata dia yang memberitahu saya tentang satu produk yang ternyata setelah pemakaian 20 tahun itu bisa menyebabkan kanker kulit. Yang dulu saya pakai banget karena waktu masih muda. Terus saya nanya, berani nggak dipublikasikan? Dia bilang nggak berani ya karena perusahaan gede. Bisa-bisa dipenjara ntar. Nanti Najwa ya yang semangat ya. Berarti sekarang bisa dikasih tahu, Bu. Apanya? Oh jangan, masih ada soalnya. Janganlah. Lagian ibu kalau Demi keselamatan IPA 5, Bu. Oh iya, nanti aja dijapri. Tapi kayaknya tapi masih ada iklannya, pokoknya masih berjaya dianya. Makanan, Bu. Enggak, kosmetik. Tenang aja, Agil nggak pakai. Oh enggak.
Biasanya cewek pembersih muka sih waktu itu. Ya, biasanya anak muda pakai itu dalam bentuk sabun gitu. Ya, tapi dia itu karena skripsinya itu ya. Oke, jadi memang kalau makin kuliahnya makin keren ya. Tapi tenang aja, inisiatif penelitian itu tidak tergantung tempat kuliah ya. Jelas ya. Jadi kalau anak yang kreatif ya tetap aja bisa lah, mau farmasi di ITB, mau farmasi di tempat swasta juga bisa gitu ya. Jelas ya, tetap semangat. Tadi ada yang saya cuma dengarnya farmasi ITB, terus ada yang kepolisian kalau nggak salah ya. Yang lainnya nggak tahu kemana ya. Nggak jelas. Yang lainnya kemana? Ya, pokoknya amin, saya aminkan. Pokoknya sukses. Ingat, yang mau sosum juga dari sekarang harus latihan soal. Yang saintek tetap ya. Mohon maaf, mungkin hari ini akan saya upload lagi yang masuk grup biologi ya. Yang masuk grup biologi saya akan upload lagi soalnya ya. Nanti kalau sudah menjelang bulan pertengahan Februari, mungkin saya akan upload soal ujian sekolah. Gitu ya. Jadi sekarang masih UTBK ya. Oke. Yang mau konsultasi juga silakan japri. Oke. Kita akhiri pertemuan Zoom kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pokoknya tetap keren dengan MIPA 5 ya, seperti wali kelasnya Bu Tuti. Ya, jadi tetap semangat dimanapun berada ya. Saya suka sekali gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa mendengar kabar bahagia di SNMPTN. Amin ya Allah. Amin. Ya, di mana itu sangat mahal sekali bagi warga Cililin. Warga SMA 1 Cililin, karena sangat deg-degan ya, karena nilainya itu nggak segede-gede sekolah lain. Jadi tetap saya akan kasih tahu kalian, daripada kalian kecewa, kalian harus siap-siap dengan UTBK, karena anak Semancil itu adalah anak-anak yang cerdas. Jadi memang keterimanya banyak di UTBK. Ya, kalau SNMPTN tenang-tenang, nggak usah kecewa ya, nggak usah kecewa, dan jangan berpikiran bahwa saya pasti keterima SNMPTN. Tolong ya, anak Semancil ada susah. Ya, jadi satu yang harus kalian pahami adalah UTBK, oke? UTBK tetap diprioritaskan yang utama ya. Sekali lagi saya katakan ke kalian biar tidak menyesal, UTBK lebih prioritas daripada ujian sekolah. Ya, jelas ya. Sekali lagi saya katakan UTBK lebih prioritas daripada ujian sekolah. Karena kalau ujian sekolah hanya untuk lulus dari SMA 1 Cililin, nilainya nggak akan kepake ya. Tetapi kalau UTBK itu adalah menentukan masa depan kalian. Kalian keterima di mana? Yaitu berarti awal dari kenyataan hidup kalian di mana. Jelas ya? Jelas ya? Jadi ingat, jangan terlalu takut dengan ujian sekolah, jangan terlalu takut dengan tugas-tugas sekolah. Yang harus kalian pahami atau waspada adalah UTBK. Oke, kalau SNMPTN kalian dapat, berarti kalian memang sudah dapat bonus, itu aja deh, ya. Oke ya, tapi berharap boleh, tapi jangan 100% untuk SNMPTN, oke? Saya tunggu kabar bahagianya ya. Oke, tetap semangat, saya minta maaf. Ada yang mau diungkapkan? Makasih Bu. Oh ya, kembali kasih Agung ya. Iya. Oke ya. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Ya. Oke ya, sama-sama. Selalu.